Halo guys, apa kabar? Gimana belajar di rumahnya? Masih semangat kan? Dengan tugas-tugas yang diberikan oleh guru kalian masing-masing. Oke, di sini Sir mau menanyakan, pernah nggak sih kalian jajan di kantin, jajan es tersebut lama-kelamaan yang tadinya padat, lama-kelamaan akan mencair? Pernah nggak? Pasti kalian pernah dong. Nah, Sir mau nanya nih, kenapa sih hal tersebut bisa terjadi? Ada yang tahu? Oke, kalau kalian mau tahu lebih lengkap, di sini Sir akan jelasin kenapa hal tersebut bisa terjadi. Oke, saksikan video di bawah ini. Pada pertemuan sebelumnya, Sir sudah jelasin tentang kalor. Sekarang Sir mau jelasin tentang grafik kalor terhadap suhu. Nah, sekarang kita akan memperdalam penguasaan materi kita, yaitu menganalisis grafik kalor terhadap perubahan yang dialami oleh benda. Silahkan kalian perhatikan skema berikut. Pengaruh kalor dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan perubahan suhu dan yang kedua perubahan wujud. Ketika berdasarkan perubahan suhu, kita dapat mendapatkan besarnya kalor itu di mana Q sama dengan MC dikali delta T. M itu massa, C itu adalah kalor jenis, dan delta T itu adalah perubahan suhu. Perubahan suhu didapat dari suhu akhir dikurang suhu awal. Yang kedua adalah perubahan wujud. Perubahan wujud itu ada dua, yaitu melebur dan mendidih. Ketika melebur, suhu harus 0 derajat Celcius. Ketika mendidih, suhu harus 100 derajat Celcius. Kalor untuk ketika melebur itu adalah Q sama dengan M kali L, dan untuk mendidih di mana itu akan terjadi penguapan, maka besarnya kalor itu Q sama dengan M kali U. L itu adalah lebur dan U adalah uap. Sekarang perhatikan grafik yang ada pada layar kalian. Di sana ada perubahan kalor. Di sana ada Q1, ada Q2, ada Q3, dan Q4. Kalian perhatikan Q1. Q1 itu ada perubahan suhu dari minus sampai 0. Minusnya bisa sampai minus berapa saja ya. Nah, kita dapat mengetahui besarnya kalor pada Q1. Q1 itu adalah rumusnya Q sama dengan MCS dikali delta T. Delta T adalah perubahan suhu, berarti suhu akhir dikurangi suhu awal, dan C di sana adalah CS. Kenapa CS? Karena dari minus sampai 0 zatnya itu masih berupa es. Sekarang perhatikan yang kedua adalah Q2. Q2 itu suhunya sama 0 derajat. Tadi pada skema sudah dikatakan bahwa kalau suhunya 0 derajat itu pasti akan ada perubahan kalor, yaitu kalor lebur. Besarnya kalor itu Q sama dengan M dikali L, massa dikali lebur. Sekarang perhatikan yang Q3. Q3 adalah perubahan kalor dari 0 sampai suhunya maksimum 100 ya. Karena kita taruhlah di sini adalah air, titik didih air itu adalah 100. Q3 besarnya Q3 itu Q sama dengan M dikali C. Di sini C-nya adalah C air dikali delta T. Perubahan suhu ya, perubahan suhu akhir dikurangi suhu awal. Suhu akhirnya adalah maksimumnya itu 100 dan suhu awalnya itu adalah 0. Sekarang ada Q4. Q4 itu adalah ada perubahan suhu, tidak ada perubahan suhu. Suhunya adalah 100 derajat Celcius. Nah, di sana terjadi penguapan, maka kita dapat mencari nilai Q-nya, di mana Q sama dengan M dikali U. U-nya itu adalah uap. Di sini saya mau jelasin tentang satu soal. Perhatikan grafik kalor terhadap suhu berikut. Besar kalor yang diperlukan oleh 400 gram es pada suhu A ke C. Berarti kata yang harus perhatikan adalah proses dari A ke C. Dari A ke C itu ada berapa proses? Ternyata ada dua proses. Yang pertama proses dari A ke B, dan yang kedua adalah proses dari B ke C. Kita cari yang Q1 dulu. Q1 itu adalah proses dari A ke B.
Dari A ke B itu ada perubahan suhu dari -5 sampai 0. Maka kita dapat menuliskan persamaannya menjadi M kali C. C-nya di sini masih berupa S dikali delta T. Delta T itu adalah perubahan suhu. Masanya 0,4 itu didapat dari 400 kita rubah menjadi kilogram ya. CS, kalor jenis S-nya berapa? Ternyata 2100. Dan delta T-nya berapa? Delta T-nya itu adalah 0 dikurang min 5. Itu perubahan suhunya dari min 5 sampai 0. Suhu akhirnya 0, suhu awalnya min 5. Berarti 0,4 dikali 2100 dikali 5. Kita dapat ini adalah 4200. Yang kedua kita cari juga. Yang kedua kita cari perubahan dari B ke C. Dari B ke C itu adalah Q2. Suhunya sama, berarti kita bisa pakai rumus yang M kali L atau massa dikali lebur. Massanya berapa? 0,4 dan leburnya adalah di sana 340.000. Ya, jadi kita bisa mendapatkan hasilnya 136000. Oke. Jadi Q total itu adalah penjumlahan dari Q1 ditambah Q2. Q1-nya 4200 dan ini Q1, ini Q2, kita tinggal jumlahin maka didapat 140200 Joule. Ini adalah hasil akhir. Oke, selanjutnya yang saya jelasin adalah perpindahan kalor. Secara alamiah, kalor berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Terdapat 3 cara perpindahan kalor, secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Masing-masing akan saya jelasin. Pertama adalah konduksi atau rambatan. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat perantara tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Konduksi hanya terjadi pada zat padat. Contohnya di sana ada besi yang dipanaskan. Lama-kelamaan tangan yang memegang besi akan terasa panas. Yang kedua adalah konveksi atau aliran. Konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai perpindahan partikel-partikel zat perantaranya. Konveksi terjadi pada zat cair dan zat gas. Aplikasi konveksi terjadi angin laut dan angin darat. Angin laut terjadi pada siang hari dan angin darat terjadi pada malam hari. Penjelasannya adalah daratan atau tanah memiliki nilai kalor jenis lebih kecil daripada lautan atau air laut. Sehingga daratan memiliki sifat cepat naik suhunya ketika lingkungan sekitar panas dan cepat pula turun suhunya ketika lingkungan sekitar dingin. Hal ini menyebabkan pada siang hari daratan lebih panas daripada lautan dan pada malam hari daratan lebih dingin daripada lautan. Jadi pada siang hari udara panas atau massa jenis lebih kecil yang berada di daratan bergerak naik, segera diisi oleh udara dingin dari laut, maka terjadilah angin laut. Pada malam hari udara panas yang berada di lautan bergerak naik, segera diisi oleh udara dingin dari daratan, maka terjadinya angin darat. Yang ketiga adalah radiasi atau pancaran. Radiasi adalah perpindahan kalor yang tidak memerlukan medium atau zat perantara. Contoh dari radiasi adalah panas matahari sampai ke bumi meskipun melalui ruang hampa. Yang kedua adalah radiasi panas pada api unggun. Oke, sudah paham kan dengan apa yang saya jelasin? Kalau kalian masih ada yang kurang paham atau mau menanyakan sesuatu, kalian boleh chat langsung di grup ya. Oke, setelah kalian menonton video ini, saya akan bagikan link untuk di sini adalah link soal ya, untuk kalian isi. Oke, linknya saya akan tulis di bawah. Oke, bye bye.